Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hendra, dari kelas MBS 20B. Eh, saya di sini ingin memenuhi tugas tambahan mata kuliah Qawaid kepada yang terhormat Bapak Rahmat Rizky Kurniawan, SEI, MM, PhD, dan teman-teman yang telah membantu dalam membuat paper ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kaidah yaitu perubahan hukum ijtihad dalam merespon hukum perubahan sosial. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang artinya usaha atau sungguh-sungguh. Sehingga menurut ulama usul fikih, ijtihad dapat diartikan sebagai upaya atau usaha seorang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah atau praktis. Dari dalil-dalil yang terperinci demi memberi jalan keluar untuk permasalahan yang menyangkut tentang hukum ekonomi dalam hukum ekonomi Islam. Contohnya dari bentuk penerapan ijtihad tertuang dalam fatwa DSN MUI, sehingga dapat terlihat eratnya hubungan antara perekonomian syariah dengan ijtihad. Perubahan hukum ijtihad yaitu perubahan hukum Islam dengan instrumen ijtihad dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri pada dasarnya merupakan sesuatu yang niscaya, yaitu sebagai efek-efek terhindar dari interaksi sosial yang berlangsung karena kebutuhan manusia untuk memenuhi kepentingannya. Di tengah interaksi berbagai kepentingan yang beragam itu, terjadilah dialektika antara benturan dan keselarasan yang merupakan elemen penting dari perubahan sosial. Pada gilirannya, perubahan zaman atau perubahan sosial ini akan menjadi hukum Islam yang memang memiliki watak bisa berubah karena perubahan zaman di perubahan zaman dari tempat untuk merealisasikan perubahan hukum Islam tersebut dibutuhkan para aktivis ijtihad. Sepanjang sejarah Indonesia, hukum senantiasa terikat oleh ruang, waktu, dan kepentingan. Manusia tidak dapat membuat hukum yang mengikat secara universal karena itu Allah Subhanahu wa taala
memberikan petunjuk agar manusia membuat aturan yang adil berdasarkan kemanusiaan. Inilah yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Untuk aturannya, hukum selalu berubah. Hukum itu sendiri alat untuk merubah. Yang tidak bisa berubah dengan sukarela akan berubah dengan paksa hukum. Kaidah mengatakan tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun mengatakan keanekaragaman keadaan fisik, watak, mental, dan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Sebuah kelompok manusia mestilah memiliki dua hal, yaitu yang pertama pemimpin dan aturan. Imam Mawardi mengatakan manusia adalah makhluk lemah dan paling banyak kebutuhannya, sehingga untuk memenuhi mereka harus melakukan kerjasama, kebersamaan, melahirkan perkumpulan, membentuk masyarakat yang besar disebut negara. Tanpa negara, menurut Ibnu Khaldun, eksistensi manusia tidak akan sempurna sebagaimana kehendak Allah menjadi mereka sebagai khalifahnya untuk memakmurkan dunia ini dalam saling memenuhi kebutuhan manusia, memerlukan aturan agar tidak saling berselisih. Untuk menegakkan aturan diperlukan adanya pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin haruslah memiliki kekuasaan pemimpin dalam menentukan aturan dan kebijakan menjadi hukum pula yang wajib dipatuhi. Contohnya yaitu contoh dalam ekonomi, yaitu akad mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN MUI telah menerbitkan fatwa nomor 07/DSN MUI nomor 4 tahun 2000 yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Pada fatwa tersebut, LKS atau Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai atau menyalahi perjanjian. Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan, penyediaan, dan
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak bisa menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kesalahan atau pelanggaran kesepakatan. Dalam kondisi dan era saat ini, umat Islam sudah sangat memerlukan adanya mujtahid, adanya mujtahid dan mujaddid yang profesional, sebab kehidupan masyarakat telah diwarnai dengan inovasi di segala bidang, sedangkan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis tidak menerangkan segala persoalan secara tekstual. Dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan pemikiran yang bersih dan penuh kesungguhan untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mungkin itu saja penjelasan mengenai akidah perubahan hukum ijtihad dalam perubahan atau merespon perubahan zaman sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.